Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak pengurus yang kita hormati, Bapak Imam kita, guru-guru kita yang ikut berjemaah pagi ini, para tokoh masyarakat, pemangku-pemangku adat, Bapak Ibu jamaah, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, dengan rahmat izin dari Allah kita telah melaksanakan subuh berjamaah. Semoga amaliyah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyempurnakan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah kuliah subuh, insyaallah 20 menit ke depan kita akan mencoba menyampaikan pesan-pesan agama atau kuliah subuh yang kita titik beratkan, yang kita jadikan sebagai landasan, yaitu surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9. Bapak dan Ibu kuliah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada makhluk Allah yang sangat ikhlas, yang taat, patuh kepada Allah. Keikhlasannya itu tidak ada yang melebihi. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam berdoa dan mengaminkan, yaitu malaikat Allah. Dan ada lagi makhluk yang khianat, yang engkar, yaitu iblis laknatullah. Makhluk yang paling engkar dan paling tidak ikhlas itu adalah syaitan laknatullah, walaupun dia berdoa. Di dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 7, 8 dan 9 ada doa spesial yang diperuntukkan oleh malaikat yang ikhlas itu untuk hamba-hamba Allah yang suka dan mau bergabung ke dalam awabin, orang yang mau bergabung ke dalam golongan orang-orang yang mau bertaubat. Setelah dia bertaubat, mau mengikuti aturan-aturan di jalan Allah yang lurus. Orang inilah yang didoakan oleh malaikat itu. Bapak Ibu yang berhormati, agaknya kita mungkin termasuk di dalamnya, dan besar harapan kita masuk di dalamnya. Awabin, orang yang mau bertaubat, bahwa kita pasti melakukan dosa dan kesalahan semenjak balik berakal sampai kita tafakkur setelah kita melaksanakan fardu subuh berjamaah.
pasti kita melakukan dosa dan kesalahan. Awabin, kita hendak selalu menjadi orang yang mau bertobat minta ampun kepada Allah. Dan setelah orang itu bertobat, wattaba'u sabilah, selalu di jalan yang lurus, jalan yang benar, mencari kebenaran di dalam agama dan beragama agama yang benar. Banyak orang yang bertobat pada ibu, setelah itu dia berupaya untuk selalu di jalan Allah, tapi karena keterbatasan pengetahuan, karena fanatik dan lain sebagainya, akhirnya dia berada di jalan yang menyimpang. Baru-baru ini keluar maklumat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Datar, bahwa ada di kabupaten kita Tanah Datar ini aliran yang menyimpang. Bukan berada lagi di jalan yang lurus, istiqomah di jalan Allah yang benar, tapi dah menyimpang dari konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa bentuk alirannya Ustaz? Digambarkan dalam isi maklumat itu. Salah satu di antaranya fanatik ke guru. Kalau nikah sabalun ko suami istri, kalau tidak diulang di hadapan guru, berarti dia berzina selamanya. Ulang balik nikah. Ikhlas merawat dan membesarkan ayahnya sudah meninggal dunia, lah dinikah elok dulu di kantor kuah. Menurut aliran itu, kalau mau bergabung, ulang lagi nikah. Itu salah satu bentuk aliran. Jadi orang yang sepuh itu Pak dan Ibu, kita harus hati-hati, rangkul cepat, sempurnakan taubatnya, tinggalkan aliran-aliran seperti itu. Sampai kalian tahu Ustaz, kalau Tanah Datar suka Pak dan Ibu, kita masuk Lintau, ya. Dan besar kemungkinan ada di Lintau. Dibocorkan di situ gurunya adalah bermukim di Padang. Jadi kalau ada jemaah kita di Lintau, Pak dan Ibu guru dari Padang, bahkan asalnya dari Payakumbuh, atau bisa jadi itu yang dimaklumatkan oleh majelis ulama kita. Orang yang mendapat doa khusus dari malaikat itu, Pak dan Ibu, orang yang mau bertobat dan berupaya selalu menjaga aturan-aturan yang lurus itu. Malaikat yang mana yang mendoakan Ustaz? Nah, ini yang kita dalami. Kita coba melihat tafsiran dan bentuk doa yang dikhususkan oleh malaikat itu. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. Arasy itu adalah kebesaran Allah yang ada, yang wajib kita yakini. Banyak ayat-ayat yang lain di dalam surah yang lain yang menegaskan seperti itu pada ini. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang bersemayam di atas arasy, memerintah di atas arasy, bersinggana di atas arasy. Ba'acaronyo Allah
bertahta di atas arasy. Tidak boleh kita cari-cari, tidak boleh kita rupa-rupakan, itu dosa. Kita yakini saja, tata caranya kita amat bodoh, abaikan. Namun yang arasy itu ada. Siapa yang memikul arasy itu Pak dan Ibu? Malaikat-malaikat yang taat dan patuh kepada Allah. Allazina yahmiluna al-arsy. Malaikat-malaikat yang memikul arasy, tempat Allah bersemayam. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang di sekitar arasy itu. Sifatnya malaikat itu pada Ibu, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka selalu bertasbih memuji Allah, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, selalu bertasbih. Wa yu'minuna bih, mereka beriman, iman yang sempurna. Wa yastaghfiruna lillazina amanu, dan mereka selalu memohonkan ampunan untuk orang-orang beriman. Apa bentuk doanya? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, ya Tuhan kami, rahmatmu, ilmumu meliputi segala sesuatu. Rahmat meliputi dosa dan kesalahan manusia. Ilmu meliputi tindak tanduk perbuatan manusia. Jadi kasih sayang Allah Pak Ibu menaungi dosa dan kesalahan manusia. Kasih sayang Allah meliputi. Mana yang bertaubat, Allah pasti ampuni, Allah pasti sayangi. Pengetahuan Allah mengetahui tindak tanduk, perkataan, perbuatan, bahkan isi hati manusia itu sendiri. Itu yang disampaikan oleh malaikat dalam berdoa, dibocorkan oleh Allah di dalam Al-Quran melalui wahyunya, bahwa ada malaikat yang paling dekat kepada Allah yang memikul arasy, dan yang berada di sekitar arasy itu selalu bertasbih, selalu beriman, dan selalu mendoakan orang beriman. Yang mereka doakan itulah orang yang beriman yang berada di bumi. Faghfir lillazina tabu wa taba'u sabila, ampunilah ya Allah orang-orang yang mau bertaubat dan selalu mengikuti jalanmu yang lurus. Betapa bahagianya kita Pak Ibu. Kita banyak dosa dan kesalahan, mau bertaubat. Yang menghantui kita Pak dan Ibu, yang menjadi was-was dek kita, lede temo taubat kita tidak. Sehingga kita meminta ke Allah, ya Allah banyak dosa hamba, ya Allah la balinang ayo mato. Ambo pernah masuk lalu ambo yang gelap, yang kelam ya Allah. Banyak kesalahan hamba ya Allah, banyak kekhilafan hamba ya Allah. Beban dia awak dia Pak dan Ibu. Kita berupaya untuk bertaubat, konen lama-lama le diampuni dak Allah poida. Dan bukti kita taubat itu berupaya untuk selalu di jalan yang lurus. Orang yang bertaubat kan seperti itu Pak dan Ibu. Setelah dia bertaubat, dia tinggalkan perbuatan yang dilarang itu, dia selalu berjalan yang lurus, yang benar, sampai akhir hayat. Waswasa dojo di dalam, ya Allah bayangnya dosa nelamu.
Yang kau ampuni pun tidak ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Bapak Ibu, kita harus bahagia. Kita sungguh-sungguh bertobat, minta ampun kepada Allah, istiqomah di aturan-aturan, menjaga aturan-aturan Allah. Ada doa spesial dari malaikat yang dekat kepada Allah, Qarubiyun. Malaikat yang menjaga aras. Tanpa sepengetahuan awak, Pak dan Ibu, disampaikan oleh Allah di dalam kalamnya. Dan mendoakan orang yang seperti itu. Ampuni ya Allah orang yang bertobat. Kemudian dia berupaya untuk memperbaiki dirinya untuk di jalan yang lurus. Ada kebahagiaan kita orang yang bertobat padanya. Apalagi taubat awabin kita tingkatkan menjadi inabah. Apa itu inabah? Setelah bertaubat menyesal, kemudian kita selalu di jalan yang lurus dan menghadirkan ke dalam hati rasa takut selalu kepada Allah. Ampuni dia orang semacam itu, kata malaikat itu. Selalu berdoa kepada Allah. Waqihim azabal jahim. Ini lagi yang sangat istimewa doa malaikat itu padanya. Pelihara orang yang seperti itu dari siksaan neraka jahim. Takut awak masuk neraka Pak dan Ibu, tak bayang je dosa-dosanya Allah ya Allah. Kalau dak engkau terima bara kezaliman bo kediambo ya Allah. Siksaanmu amat dahsyat. Dan was-waskan itu pun diam-diam malaikat mendoakan kepada Allah. Arasalah. Ada beberapa hadis menggambarkan Pak dan Ibu yang di mana letak aras itu. Namun hadis itu ada yang mauquf. Ya. Tapi untuk sebagai gambaran Pak dan Ibu, dia langit pertama, langit kedua, langit ketujuh, dati itu aras. Tapi tidak boleh dirupa-rupakan. Serahkan saja kepada Allah bahwa aras itu ada. Ada malaikat yang memikul. Ada malaikat yang bertasbih mengitari di sana. Dan malaikat itu mendoakan orang yang bertaubat, orang yang selalu di jalan yang lurus, bukan aliran yang menyimpang. Kalau lah tiba di tanah datar Pak dan Ibu, tanah datar itu kita punya. Kita menghirup udara tanah datar. Lintau termasuk di tanah datar. Kok jampang ado saudara awak supaya itu dosa nak karib kerabat awak Pak Ibu. Bertobat kepada Allah. Rangkul dia, jangan dikucilkan. Kalau dia mau bertobat, termasuk kita Pak Ibu, mau bertobat, mau selalu di jalan lurus, Allah ini membocorkan, menyampaikan dalam wahyunya bahwa ada malaikat yang setia, yang dekat kepada Allah, mendoakan agar Allah ampuni dosa. Waqihim azabal jahim, dan malaikat tadi mendoakan agar mereka engkau pelihara dari siksaan neraka jahim. Dua doa baru Pak Ibu. Doa nan ketiga, ini lebih bahagia lagi. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka yang seperti itu, orang yang mau bertaubat, orang yang selalu di jalan yang lurus itu ya Allah, ke dalam surgamu, surga Aden yang engkau janjikan terhadap mereka melalui lewat Rasulmu. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim.
tambahan doanya Bapak Ibu. Dan termasuk orang-orang yang soleh, man itu diatafkan kepada dhamir yang sebelumnya. Dan orang-orang yang soleh dari bapaknya, dari istri-istrinya, dari anak-anak cucunya. Dosa awak dimohonkan untuk diampunkan. Siksaan Allah jauh dari awak. Dan bahagia doa yang ketiga, masukkan mereka ke dalam surgamu. Termasuk orang yang soleh dari ayahnya, dari istri-istrinya, dari anak cucu keturunannya. Ini suatu dalil Bapak dan Ibu bahwa kita, keluarga, kerabat, dosana, famili, kalau orang soleh, berkah doa ini dihimpunkan nanti, dikumpulkan di dalam surganya Allah. Pasti dipertemukan oleh Allah. Di dalam surah At-Tur ayat yang ke-21 dipakokoh oleh Allah di situ. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan anak cucu yang mengikuti keimanan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka nanti dalam surga. Bapak Ibu yakin? Maka kita seisi rumah harus siap menjadi orang yang soleh. Yang didoakan oleh malaikat itu adalah orang yang mau bertobat, yang selalu berjalan yang lurus. Masukkan mereka ke dalam surga. Surga yang engkau janjikan melalui Rasulmu di atas dunia dulu ya Allah. Dan orang-orang yang soleh dari keluarganya, kumpulkan mereka nanti dalam surgamu ya Allah. Subhanallah. Bahagia kita Pak dan Ibu. Kita sudah bertaubat, minta ampun ke Allah. Dulu makhluk yang taat dan patuh selalu memohonkan ampunan untuk kita. Doa-doa spesial, doa-doa yang terbaik untuk orang yang bersangkutan. Yang terakhir isi doanya Pak Ibu, waqihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa zalika wal fawzul azim. Pelihara mereka dari akibat-akibat dosa yang pernah mereka perbuat ya Allah. Akonyo deh Pak Ibu yang kita was-waskan tuh. Sebelum bertobat banyak kita bergelimang dengan dosa. Lah minta ampun awak ke Allah, lah bertobat awak ke Allah. Kau dosa-dosa nenolah awak, kan kau siksa juga kita apa indah. Kita cemaskan. Namun doa malaikat itu khusus. Waqihimus sayyi'at, peliharaannya ya Allah dari akibat dosa-dosa yang telah pernah nyu perbuat. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Kalau di hari kiamat Bapak Ibu, kalaulah dia pelihara dia Allah dari akibat dosa yang pernah dilakukan, maka itu adalah Allah betul-betul menyayangi kita. Tak ada yang perlu kita was-waskan. Mau tidak kita menjadi orang yang selalu awabin, orang yang selalu bertaubat?
Kita tingkatkan awabin menjadi inabah. Bukan sekedar bertaubat Bapak Ibu, bukan sekedar menyesali dosa dan kesalahan kita, bukan sekedar kita selalu berjalan yang lurus, tapi memasukkan ke dalam hati kita rasa takut kita selalu kepada Allah. Allah ampuni. Allah pelihara kita dari siksaannya. Allah masukkan kita ke dalam surganya. Bahkan akibat dari dosa dan kesalahan yang kita lakukan tidak akan pernah disiksa oleh Allah. Termasuk barokah doa malaikat. Wa qihimus sayyi'at. Surah Ghafir ayat 7, 8 dan 9. Mudah-mudahan melalui kuliah subuh yang sederhana, waktu yang cukup singkat dan sederhana ini bermanfaat bagi kita bersama. Termasuk kita ke dalam golongan orang yang mau bertaubat, yang selalu memperbaiki diri kita, dan termasuk ke dalam golongan orang yang didoakan oleh malaikat penjaga aras dan penjaga yang doa malaikat yang mengitari yang di sekeliling arsy itu. Insyaallah baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.